Saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui lokasi titik akupuntur. Nah, sebenarnya banyak, entah buku atau teori yang menjelaskan titik akupuntur. Tetapi eh, mungkin saya akan coba bantu lebih jelasnya dengan menjelaskan dulu ukuran-ukuran yang digunakan. Karena teori yang digunakan itu tidak berlaku kalau kita mengukur dengan skala yang salah, itu ya. Nah, sekarang bisa Anda lihat ya. Nah, kita bisa jadi di dalam tutorial ini akan menjelaskan bagaimana pengukuran dan satuan dalam pengukuran akupuntur namanya cun. Ya, disebutnya sama seperti kayak jarumnya. Oke, langsung saja kita ke inti masalahnya ya. Nah, nanti setelah kita tahu jarum, kita akan sering mendengarkan namanya meridian. Meridian itu bisa dikatakan seperti jalur. Jadi misalnya kayak got itu ada muaranya, ada pusatnya, ada hilirnya. Nah, ada beberapa cara, misalnya pakai jempol, pakai jari, dua jari. Cuma di sini kita harus lihat orangnya juga ya. Kalau misalnya orangnya kurus terus yang ngakupuntur lebih gemuk ya tidak, satu cunnya lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah ukuran sesuai dengan proporsi tubuh si orang itu. Ya. Nah, jadi kalau mau disimpulkan tuh ya nih. Tuh ya, kalau mau disimpulkan bisa dilihat yang disebut dengan satu cun adalah ya punyanya pasien ya, bukan punyanya si akupunturis. Adalah ukuran dari ruas jari atau kalau mau pakai jempol. Nah, 1,5 cun itu jari telunjuk dan jari tengah. Kalau 3 cun telunjuk, tengah, manis dan jari kelingking. Skala dari si pasien atau yang kita mau tusuk. Jadi kalau mau pakai skala kita ya harus terpaksa dikurangi. Itu ya. Nah, oke. Yang paling penting. Nah, ini contoh ya, katanya ada titik, oh berapa cun? 4 cun, 3 cun. Nah, diukur. Ya, kalau pertama kali. Itu ya, cara-caranya. Nah, terus cara lain juga bisa kita melihat dari susunan tulang. Ya, karena nggak mungkin juga kita ngukur-ngukur depan pasien eh, susah ya. Nah, caranya kita bisa lihat dari itu ya, palpasi. Jadi Anda menggunakan tekanan. Jadi sebenarnya titik akupuntur itu kita melokasi berdekatan dengan tulang tertentu. Misalnya kalau titik istimewa Heku itu antara ruas jari jempol dengan telunjuk di tangan. Nah, itu kan ambil tuh ada 2 ruas. Nah, itu naik sedikit. Nah, macam-macam ya. Jadi ada titik yin tang, itu juga pas orang bilang kayak di dekat tulang jidat. Nah, itu ya. Nah, macam-macam. Nah, caranya bisa menggunakan jempol dan jari telunjuk ya. Bisa. Nah, macam-macam ya tekniknya. Nah, ini kalau saya bilang intinya adalah Anda titik-titik yang bermasalah biasanya ya. Kalau saya boleh simpulkan titik-titik yang bermasalah itu
biasanya sakit, terus ada warna perbedaan tertentu. Nah, itulah yang kita harus tangani, tuh, ya. Nah, fungsinya kalau Anda benar, kayak saya berapa kali mencoba menggunakan titik Heku. Nah, kalau nusuknya benar itu sensasinya biasanya keluhannya itu bisa hilang. Semakin titiknya semakin sederhana dan sembuh, berarti Anda titiknya semakin tepat. Nah nah semakin banyak jarum, ya tapi nggak harus seperti itu ya. Kalau saya juga milih mendingan banyak jarum daripada satu titik, mencarinya susah juga gitu noh. Nah Nah, itulah jadi artinya dia kurang tepat kalau memang lagi dapat. Makanya diharapkan dengan banyak jarum, masa dari banyak jarum itu tidak ada yang tepat. Kira-kira seperti itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.